Hai Sobat Olahraga, senang sekali nih kita bisa bertemu lagi di Sportholic. Kali ini Sportholic bakal menemani Sobat Olahraga selama 30 menit ke depan. Tentunya dengan berbagai cerita menarik dan inspiratif seputar dunia olahraga. Tetap di Sportholic, ignite the spirit of sport. Every year, all these guys fight for their career. If you're going to be a professional golfer, you have to accept the fact that it's just going to be a wild ride. You don't know what's going to happen. I might win 50 more times in my career. I might win 0. Like, that's just the reality. The PGA Tour consists of almost 50 tournaments a year. You win tournaments, you can make millions. You lose, you walk away with nothing. I'm going to punch you in your ribs. You told me on Tuesday you're going to make $1 million. You picked a hell of a year to start following the PGA Tour. The highs are really high and the lows are really low, and live somewhere towards that top. You have a pretty phenomenal career. Our first couple years together, he was winning left and right, but I do worry about the future. You win 2 majors of your first 8 tries. I want them all. You want to win a major, you got to have faith and trust in all parts of your game. I would tell anyone that would listen that I was going to be the best golfer in the world. That's all I want, just win. It's win or go home. There is a power struggle going on in golf. You've got this existential threat to the game of golf in the Saudi-backed league called Live Golf. They're throwing astronomical money at people, and everything's got a price, I guess. I understand I'm going to get chipped for it, and I'm totally cool with that. Straight up, are you going to live? The PGA Tour is the best place to play golf, but the game needs to be pushed forward. It's competition at the end of the day. They want to step on my throat, I want to step on theirs. Don't worry about me, you just play your game, man. Shit's about to get fun. Baik, halo semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Fajar Hasan, biasa dipanggil Fajar, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, yang sekarang menempuh semester 3. Oke, mungkin untuk kesibukan saya pada saat ini, pastinya saya masih berkuliah di Universitas Brawijaya. Saya juga mengikuti pada UKM Brawijaya Golf ini, dan saya juga mengikuti organisasi-organisasi lain yang kebetulan saat ini sudah tidak lagi menjabat. Oke, mungkin mengenai UKM Brawijaya Golf, UKM ini termasuk UKM baru ya di Universitas Brawijaya khususnya. Nah, UKM Golf ini tuh baru diresmikan pada tanggal 2 Januari 2023 tahun ini. Nah, UKM ini sendiri menjadi wadah bagi mahasiswa-mahasiswa yang sekiranya memiliki minat dan bakat di bidang olahraga golf terutama. Sehingga diciptakanlah UKM ini agar teman-teman yang memiliki minat dan bakat tersebut bisa mengeluarkan potensi-potensinya dan menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi dalam dunia golf itu sendiri. Oke, untuk prestasinya sendiri beberapa pada bulan lalu kalau tidak salah itu baru saja UKM Brawijaya Golf mewakili salah satu anggotanya untuk turnamen di Jotosen, Jawa Timur dan berhasil meraih Best Gross Overall. Nah, itu merupakan salah satu pencapaian dari UKM Brawijaya Golf. Tak hanya itu aja, salah satu dari anggota kami juga mengikuti turnamen mewakili daerah Bogor dalam Porprov Jawa Barat dan berhasil menjadi juara 2 pada turnamen tersebut. Kalau dari saya sendiri, saya menekuni olahraga golf ini itu pada tahun kemarin tepatnya. Saya mencoba pada UKM Golf ini karena golf ini merupakan olahraga yang baru bagi saya, olahraga yang membuat saya penasaran karena banyak yang mengatakan kalau olahraga ini termasuk olahraga yang mahal dan sulit dan sebagainya. Jadi itu yang membuat saya penasaran akan olahraga golf ini. Nah, yang membuat saya memilih golf dibanding olahraga-olahraga lainnya, itu bagi saya golf ini memiliki tantangan tersendiri. Jadi di golf ini memiliki tingkat kesulitan yang berbeda dari olahraga-olahraga lainnya. Nah, jadi saat merasakan bermain golf itu memiliki rasa ingin mencoba menunjukkan hasil yang terbaik.
sehingga membuat kayak golf ini menjadi tantangan tersendiri yang membuat saya muncul untuk selalu mencoba yang terbaik dan terbaik seperti itu. Dari teman-teman atau keluarga dan sebagainya itu sangat mendukung akan olahraga ini. Jadi saya pun sangat turut serta menyukai golf karena di sekitaran saya, teman-teman saya juga menyukai olahraga golf, sehingga itu yang menjadi motivasi saya juga, teman-teman saya juga untuk selalu mengembangkan potensi di bidang olahraga golf ini. Oke, mungkin itu asumsi bagi saya karena ketika kita ingin menekuni lebih dalam pada bidang olahraga golf, pastinya kita membutuhkan peralatan-peralatan pribadi sendiri seperti stick dalam olahraga golf atau bola dan sebagainya. Terus juga kita butuh pelatih yang bisa mengajarkan kita lebih dalam mengenai olahraga golf. Nah, itu mengeluarkan biaya-biaya yang cukup mahal. Nah, tapi untuk UKM Brawijaya Golf sendiri ini sudah beberapa mewadahi dengan biaya 35.000 tiap latihan rutin. Jadi tidak terlalu mahal, namun kalau ingin menekuni yang lebih dalam, itu mengeluarkan biaya yang lebih mahal dalam golf itu sendiri. Kalau sulitnya itu sendiri, karena apalagi kita merupakan dasar pertama kali, karena orang-orang belum banyak, saat kita kecil, belum banyak orang yang menyukai golf. Biasanya golf itu dimainkan oleh orang-orang yang dewasa. Nah, itu yang membuat kita kayak, kita pertama kali mencoba, dan saat mencoba itu mempunyai tantangan tersendiri karena kesulitan untuk mengenakan kepada bola golf itu saja sudah lumayan sulit. Jadi ketika main golf sendiri itu memiliki tantangan tersendiri lah. Oke, untuk tantangan saya sendiri, saya kan hitungannya sudah hampir 1 tahun latihan golf dan menyukai golf. Nah, bahkan selama 5 bulan sebelum ini saya selalu ngerasa kalau tidak ada perkembangan dari diri saya dalam olahraga golf ini sendiri. Saya sering beberapa kali kayak merasa kok kemampuan saya segini-segini aja, tidak ada perubahan dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi kesulitan saya selama di olahraga golf ini. Namun perlahan saya pun bisa mempelajari lebih dalam lagi dan hingga menghasilkan permainan golf yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Oke, mungkin privilege yang saya dapatkan di olahraga golf ini itu biasanya adalah relasi. Relasi dalam golf ini lumayan cukup tinggi, apalagi ketika kita pasca kampus. Nah, relasi yang saya maksud ini, misal, sedangkan di UKM Brawijaya Golf ini memiliki alumni Brawijaya Golf. Nah, alumni-alumni ini memiliki karir-karir yang sangat sukses, yang sangat baik. Nah, itu yang menjadi relasi kita sebagai anggota dari UKM Brawijaya Golf untuk dekat dengan alumni-alumni. Itu yang menjadi salah satu privilege dan manfaat dari golf itu sendiri. Di olahraga sendiri sih, aku kan pastinya sangat menyukai olahraga karena itu yang menjadi tempat aku untuk meluapkan emosi-emosi aku. Seperti rasanya kayak sebuah keluhan lah bagi aku untuk berolahraga, terutama dalam olahraga golf. Karena ketika aku merasa bermain golf, aku merasa lebih tenang, lebih percaya diri dan sebagainya. Dan juga dengan banyaknya teman-teman di olahraga yang berminat di bidang bakat olahraga golf ini, itu yang membuat aku juga menjadi memiliki banyak teman dan mudah bergaul dan sebagainya. Oke, kalau menurut saya olahraga golf ini merupakan olahraga yang sebenarnya sudah lumayan lama terkenal. Nah, permainan olahraga golf ini memiliki cara permainan tersendiri, tidak seperti olahraga-olahraga lainnya. Nah, olahraga golf ini kan pastinya juga membutuhkan stick dan juga bola dalam permainannya. Nah, dalam olahraga golf ini itu memiliki
yang saya ketahui itu ada 2 permainan, itu ada match play, ada juga baseball. Dimana kalau match play ini itu terjadi ketika 1 versus 1, one on one antar orang. Nah, dan juga baseball itu ketika 2 versus 2, jadi 2 orang, dan itu sifatnya bisa campuran laki-laki dan perempuan. Nah, permainan golf ini itu bertujuan bagaimana caranya kita menstartkan dari tee off kita, start bola dari tee off hingga kita memasukkan bola tersebut ke dalam lubang. Biasanya jarak dalam turnamen golf atau permainan golf itu berbeda-beda, tergantung setiap perlombaannya. Nah, untuk biasanya itu nantinya akan terbagi menjadi 18 par, 16 par, dan sebagainya. Nah, itu nantinya bagaimana caranya setiap par tersebut kita harus menghasilkan pukulan-pukulan yang lebih sedikit pada setiap parnya, sehingga ketika kita setiap par kita untuk memasukkan ke dalam lubang hanya dengan pukulan-pukulan yang sedikit, maka kita menciptakan keunggulan dibanding saingan kita. Kalau seterusnya sampai 18 par kita masih memiliki keunggulan di setiap parnya, sehingga kita bisa memenangkan dengan lawan kita. Itu sih. Oke, kalau untuk strategi biasanya orang-orang akan memiliki strateginya masing-masing. Karena olahraga golf ini kan memiliki ada 18 par totalnya, sehingga setiap par pun mempunyai rencana masing-masing dan penggunaan stick pun berbeda-beda. Nah, strategi yang biasanya digunakan itu biasanya adalah berfokus pada meminimalisir kesalahan dan berfokus pada stick yang digunakan apakah akurat, apakah efisien dalam setiap par tersebut. Karena di dalam golf tersendiri tanah di setiap tempat itu beda-beda, sehingga kita harus bagaimana caranya kita harus menyesuaikan diri, memperkirakan dengan tanah tersebut dan stick apa yang kita gunakan, sehingga bisa menghasilkan hasil yang terbaik. Oke, kalau dari saya sendiri mungkin itu salah satu impian saya untuk mengikuti lomba. Namun beberapa kali saya sudah mengikuti event yang saya tunjuk sebagai salah satu panitia dalam event tersebut. Eventnya itu bernama ABG Ngalup Ngalam, di mana event tersebut dibuat oleh alumni Brawijaya Golf itu sendiri, di mana di situ dilakukan turnamen antar alumni dari Brawijaya tersebut yang mengeluarkan biaya juga cukup mahal untuk mengikuti turnamen tersebut, sekitar 1,7 juta per orangnya. Nah, turnamen tersebut juga itu diikuti oleh banyak orang dan memiliki juga banyak hadiah, karena di situ juga ada lucky draw-nya seperti bisa mendapat smartphone, uang, emas, dan sebagainya. Jadi emang event-event lomba golf ini lumayan mengeluarkan biaya yang cukup mahal, namun hadiah yang didapat pun juga tidak kalah besar. Mungkin menurut saya, karena saya juga merupakan salah satu bagian dari Humas dan Media UKM Brawijaya Golf, saya merupakan pengurus dari UKM Brawijaya Golf, sehingga saya dilibatkan dalam perlombaan yang dibuat oleh alumni Brawijaya Golf. Karena kebetulan bahwa UKM Brawijaya Golf ini juga didukung dan dibantu, didanai oleh alumni, sehingga kita juga harus turut serta untuk membantu. Nah, saya pun menjadi salah satu panitia di sana karena sekiranya saya pun mengerti berbagai hal tentang perlombaan-perlombaan golf dan sebagainya, sehingga saya diikut sertakan dalam perlombaan tersebut. Oke, untuk event itu sendiri, itu kan merupakan event dari alumni Brawijaya Golf, di mana event tersebut itu perlahan kita start dari sekitar 2 bulan yang lalu. Nah, itu merupakan event pertama saya dalam perlombaan golf. Nah, pastinya kita mulai dari menyebarkan dari brosur-brosurnya, memberitahukan informasi, dan karena ini hanya berfokus pada alumni Brawijaya Golf dan juga beberapa orang yang diundang turut serta dalam perlombaan ini, karena beberapa ada juga dari UMM yang mengikuti perlombaan ini, sehingga dari kita pun mempersiapkan dari rundown segala macamnya dan juga apa saja yang dibutuhkan pada turnamen-turnamen tersebut. Pastinya target yang ingin saya capai dalam olahraga golf
adalah menjadi salah satu profesional player di bidang golf ini sendiri. Karena bagi saya golf ini merupakan olahraga yang sangat unik dan juga sangat luas karena sudah berbagai negara juga menyukai pada olahraga-olahraga ini. Sehingga bagi saya menjadi salah satu profesional player itu juga merupakan impian bagi saya. Dan target utama saya untuk yang dekat-dekat saat ini adalah saya berfokus pada pelatihan-pelatihan golf untuk yang menekuni lebih dalam agar saya bisa mewakili Universitas Brawijaya pada perlombaan-perlombaan di bidang golf itu sendiri. Pastinya persiapan saya itu belajar terus-menerus, menekuni lebih dalam dan jangan pernah merasa selalu sudah puas dengan hasil yang sudah didapat ketika latihan. Karena terkadang apa yang kita dapat pada saat latihan kali ini belum tentu akan menghasilkan hal yang sama ketika latihan kita selanjutnya. Nah, itu yang kita harus tekuni lebih dalam dan juga kita terus mengeksplor dari orang-orang luar yang sekiranya sangat professional player dalam bidang golf. Itu yang bisa kita pelajari juga dari teknik-tekniknya dan segala macamnya, dan juga motivasi-motivasi dari teman-teman juga yang sangat juga ingin menjadi professional player sehingga kita bisa bertumbuh dan berkembang bersama. Oke, mungkin untuk pengalaman ya di dalam bidang golf ini, karena waktu itu saya masih terkenal baru banget dalam permainan golf. Saya juga masih sangat sulit untuk bermain golf karena baru pertama kali merasakan memegang stick golf itu sendiri. Itu pasti awal-awal saya sering mukul tidak kena pada bola golfnya. Itu merupakan hal yang sulit. Nah, pengalaman yang paling yang tidak saya lupakan adalah ketika saya pernah memukul stick golf itu mengenai bay-nya itu sendiri, tanahnya. Namun tanahnya itu sendiri sticknya malah ke atas, bukan kena ke bola, sehingga stick tersebut mengenai kepala saya. Jadi sempat membentur kepala saya dengan stick tersebut. Itu sih yang paling tidak saya lupakan pada saat latihan golf. Oke, dari kampus sendiri itu juga menyediakan UKM Brawijaya Golf sendiri. Nah, itu merupakan salah satu dukungan dari kampus di mana pada UKM Brawijaya Golf itu sendiri kita juga dibantu didanai untuk peralatan-peralatan golf itu sendiri. Sehingga dengan peralatan-peralatan tersebut kita bisa menarik mahasiswa-mahasiswa untuk bergabung dalam dunia golf karena hanya mengeluarkan biaya yang lebih murah, yaitu 35.000 untuk setiap latihan rutinnya. Nah, dengan biaya-biaya tersebut, teman-teman bisa mencoba merasakan permainan golf, dan jika teman-teman lebih tertarik, sehingga teman-teman bisa menekuni lebih dalam pada bidang olahraga golf ini. Sehingga harapannya dengan adanya UKM Brawijaya Golf ini yang dibantu oleh kampus, disediakan oleh kampus, dapat mengenalkan golf ini kepada teman-teman semua bahwa golf ini nggak mengenai tentang mahal dan juga harus orang-orang kaya saja yang bisa bermain, tapi semua kalangan bisa bermain asal memiliki minat pada golf ini sendiri. Mungkin salah satu cita-cita saya dalam bidang olahraga golf ini, saya ingin menciptakan olahraga golf ini menjadi turnamen-turnamen yang secara umum dilakukan oleh mahasiswa. Jadinya harapannya itu adalah turnamen ini itu selalu bergilir setiap tahunnya, ada merupakan turnamen liga antar mahasiswa di bidang golf. Saya juga bercita-cita kalau misalnya suatu saat nanti saya memiliki tempat lapangan klub sendiri untuk golf itu sendiri, untuk memenuhi dari teman-teman dengan biaya yang rendah, agar teman-teman semua yang menyukai minat dan bakat di bidang golf ini itu bisa mengikuti dan mencoba merasakan pada permainan golf ini. Sehingga
saya bisa menjadi wadah dari teman-teman untuk merasakan golf itu sendiri. Oke, menurut saya kenapa golf itu sendiri bisa dikategorikan sebagai olahraga? Padahal golf itu sendiri hanya mengenai permainan orang dengan stick yang memukul bola. Nah, saya bisa mengatakan hal itu sebagai olahraga karena olahraga itu sendiri adalah bagaimana kita bisa merasakan, meluapkan emosi, menggerakkan tubuh kita untuk lebih refreshing, untuk mencoba hal baru dan juga mempunyai tujuan tersendiri. Karena di bidang golf itu sendiri juga memiliki strategi permainan yang berbeda, cara permainan yang berbeda, dan bagaimana caranya kita bisa menghasilkan hasil yang terbaik dibanding orang lainnya. Nah, itu sendiri jadi yang membuat saya, bagi saya, golf itu merupakan salah satu olahraga. Mungkin bagi saya, karena saya merupakan pribadi orang yang sangat suka mencoba hal baru dan mencoba untuk menekuni lebih dalam pada hal baru tersebut. Nah, biasanya ketika saya ngerasa demotivasi ketika saat memukul bola, ngerasa kemampuan saya waktu itu kayak kok nggak ada perubahan, tetap nggak kena bolanya, walaupun kalaupun kena, itu pun bolanya nggak terbang dan sebagainya, itu saya selalu berpikir kalau misalnya teman saya saja bisa melakukan hal tersebut, saya pun juga harus bisa. Sehingga saya harus bagaimana saya bisa belajar dari teman saya menggali lebih dalam, bisa dari internet dan sebagainya, itu yang bisa menjadi motivasi saya untuk mencoba berkembang. Nah, ketika saya merasa udah bisa meningkat sedikit, nah itu juga melihat teman-teman saya yang lain yang bisa juga berkembang lagi, itu yang menjadi eksplorasi dari diri saya untuk mencoba bagaimana sih bisa berkembang seperti teman saya hingga bisa menjadi atlet dan sebagainya. Oke, untuk teman-teman semua yang ingin menekuni olahraga golf, pertama yang ingin saya sampaikan bahwa olahraga golf ini merupakan olahraga yang unik bagi saya, olahraga yang merupakan hal-hal yang baru terutama di lingkungan mahasiswa. Nah, olahraga ini tidak hanya tentang mahal dan juga kesulitan. Namun ketika kita sudah merasakan, mencoba dari olahraga golf ini, yang penting kita memiliki minat. Sehingga kita bisa mencoba untuk mengembangkan potensi dari diri kita pada bidang olahraga golf ini. Nah, dan juga yang kedua, buat teman-teman semua bahwa golf ini merupakan salah satu olahraga yang memiliki manfaat yang lumayan banyak, baik dari tubuh atau relasi dari teman-teman juga, atau kemampuan dari diri teman-teman untuk berpikir lebih kritis dalam strategi-strategi untuk bermain golf dan sebagainya, dan juga bisa memunculkan pikiran-pikiran yang lebih untuk percaya diri kalau misalnya teman-teman bisa meningkatkan kemampuan teman-teman itu. Oke, mungkin mengenai stigma dari orang-orang bahwa golf itu merupakan olahraga yang mahal, bagi saya olahraga golf ini yang penting kita memiliki minat dan bakat terlebih dahulu pada olahraga golf ini. Karena ketika kita memiliki minat, banyak cara agar kita bisa merasakan walaupun dengan biaya yang kecil. Seperti pada UKM Brawijaya Golf itu sendiri yang menyediakan peralatan dan juga bola, dan kita hanya perlu membayar latihan rutin dengan 35.000. Nah, itu yang menjadi motivasi buat teman-teman untuk mencoba merasakan dari olahraga golf itu sendiri, karena dari kampus pun membantu untuk teman-teman semua agar bisa merasakan dan menikmati indahnya bermain golf itu sendiri. Jadi untuk teman-teman semua yang ingin bergabung di UKM Brawijaya Golf ini, kita menyediakan pintu sebesar-besarnya untuk teman-teman semua. Biasanya akan kami buka saat open house dari Raja Brawijaya itu sendiri. Nah, untuk persyaratannya itu hanya perlu teman-teman resmi sebagai mahasiswa aktif dari Universitas Brawijaya. Tidak ada biaya administrasi tambahan dan sebagainya. Hanya teman-teman ketika ingin mengikuti latihan rutin dari UKM Brawijaya Golf ini sendiri hanya memerlukan mengeluarkan biaya sebesar 35.000 yang sudah mendapatkan benefit dengan bola, stick, dan juga pelatih yang mengajarkan di sana. Dan juga kita beberapa kali menyediakan tebengan yang berada lokasinya di Abdurrahman Saleh untuk teman-teman bermain golf itu sendiri. Jadi untuk teman-teman semua mengenai UKM Golf itu mahal, tidak. Tapi di Universitas Brawijaya kita selalu mewadakan buat teman-teman bisa merasakan golf sama seperti kita. Untuk waktu latihannya sendiri, UKM Golf ini bermain setiap Jumat dan Minggu, di mana kita membagi
menjadi 3 kelas. Kelas A, B, dan C sesuai kemampuan dari teman-teman. Nah, setiap bulannya pun itu akan mengalami perubahan. Ada seleksi kelas sehingga teman-teman yang dari kelas B bisa naik kelas A dan sebagainya. Jadi untuk latihan rutinnya setiap hari Jumat itu dilakukan oleh kelas A dan B, dan juga setiap hari Minggu dilakukan oleh kelas C. Namun minggu depannya akan dilakukan rolling sehingga teman-teman semua bisa bermain di hari Minggunya ataupun di hari Jumatnya. Tidak terasa 30 menit sudah Minsport menemani sobat olahraga di rumah. Semoga program ini bisa menjadi inspirasi untuk tetap hidup sehat. Sampai jumpa minggu depan. Tetap sehat, tetap semangat, jaga diri dan raih prestasi. Bersama UBTV, aktif dan kreatif.